Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man iktafa atharahu wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Tidaklah seorang hamba berjalan di atas muka bumi ini kecuali atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengiringinya. Dan tak lupa kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang sangat amat banyak. Namun sedikit dari kita menyadarinya. Di antara nikmatnya kalau kita sebutkan yang pertama adalah nikmat kita masih berada di atas agama Islam. Nikmat yang kedua, kita masih merasakan betapa manisnya iman. Yang ketiga, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini Nabi Muhammad SAW salah satunya beliau memprioritaskannya dan mengingatkan umatnya. Di dalam sabdanya beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering sekali manusia melalaikannya dan melupakannya. Apa saja? Yang pertama as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dengannya kita berada di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat dan berikan nikmat waktu luang. Maka patut bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa syukur. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Pertanyaannya adalah, jika kita dihadapkan dengan suatu pilihan, ingin menjadi orang yang beriman biasa-biasa saja, atau yang kedua menjadi orang yang beriman plus berilmu, maka semua orang di antara kita akan memilih pilihan yang kedua, menjadi orang yang beriman juga berilmu. Karena ini lebih afdal dan lebih utama untuk kita miliki. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda tentang keutamaan orang yang berilmu atau dia melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka apa yang mereka akan dapatkan? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan kemana? Jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah, semakin tinggi nilai sesuatu, akan semakin sulit untuk kita menggapainya. Nabi Muhammad SAW menggandengkan antara menuntut ilmu dengan surga. Dan semua orang pasti di antara kita pernah merasakannya. Terkadang di dalam menuntut ilmu, kita dihadapkan dengan rasa malas. Di dalam menuntut ilmu, kita dihadapkan dengan rasa bosan, lelah, capek, resah, dan lain sebagainya. Memang demikianlah yang Nabi Muhammad SAW tadi sebutkan. Orang yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, balasannya surga. Dan seperti yang sudah kita ketahui, surga merupakan tempat yang tinggi, tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan.
Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kharaja min baitihi li talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia sedang berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah hatta yarji, sampai ia kembali ke rumahnya masing-masing. Maka patut bagi kita, bapak-bapak dan ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengikhlaskan niat. Sekarang kita duduk di majlis yang penuh dengan kemuliaan, di majlis yang penuh dengan berbagai macam keutamaan. Apalagi di sini tempat kita sholat ya. Para santri sholat di sini, Bu. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, saling belajar tentang apa yang ada di dalamnya di dalam masjid. Lalu apa yang mereka akan dapatkan? 4 keutamaan yang Nabi Muhammad SAW sebutkan. Yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain dan tidak bukan akan turun kepada mereka yang namanya ketenangan hati, ketentraman jiwa. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, hidupnya hati, hidupnya jiwa tidak lain dan tidak bukan dengan ilmu. Bisa hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, dan seseorang tidak akan pernah merasakan betapa tenangnya hadir di majelis ilmu, betapa tentramnya jiwanya, kecuali hatinya hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati kita hati yang hidup. Kemudian yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melingkupi kita. Maka patut bagi kita bergembira. Kita berada di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluknya yang paling mulia, yaitu para malaikat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pengurus, kepada para pengelola yang telah mengundang kami ke sini untuk bersilaturahmi. Semoga silaturahmi ini dapat memunculkan 2 keutamaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Kemudian yang kedua, Allah lapangkan rezeki kita. Karena memang Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sabdanya, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang menginginkan rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahmi. Semoga silaturahmi kali ini membuahkan hasil, yaitu dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur-umur kita untuk senantiasa berada di atas kebaikan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang pendidikan, maka kita akan dapatkan bahwasanya pendidikan merupakan sebuah proses penyaluran ilmu dari seorang guru kepada anak didiknya. Dan yang namanya guru itu tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu, jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di sekolah, di lembaga pendidikan, lembaga private dan lain sebagainya. Yang namanya guru tidak terbatas pada ruang lingkup itu saja. Bahkan orang tua juga, kita semua merupakan guru yang pertama dan utama penunjang kesuksesan buah hati kita. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali berada di atas fitrahnya.
fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dan kedua orang tuanya lah penentu yang menjadikan dia seorang Yahudi atau menjadikan ia seorang Nasrani atau bahkan seorang Majusi. Maka sudah kita dapat simpulkan jamaah yang semua rahmati Allah SWT, bahwasanya orang tua memiliki peran penting, pemegang kunci kesuksesan bagi buah hati kita. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan atau menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha? Maka bisa kita lakukan dua hal ini jamaah. Yang pertama adalah lihatlah bagaimana agama orang tuanya, karena agama merupakan pondasi dasar kesuksesan buah hati kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendidiknya. Kalau orang tuanya mendidiknya dengan baik, maka akan lahir darinya anak-anak yang baik. Maka penting bagi kita jemaah yang semua rahmati Allah SWT untuk menjadi orang tua yang soleh. Pepatah juga pernah mengatakan, dan ini sering kita dengar, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya soleh, anaknya insya Allah soleh. Kalau orang tuanya baik, anaknya insya Allah baik. Maka mulailah dari sekarang kita bebenah bagaimana cara mengelola rumah tangga kita. Mulailah dari sekarang kita mempelajari tata kelola yang benar di dalam berumah tangga, agar tercipta darinya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bermula dari rumah menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai bebenah dari yang paling dasar sekali, yaitu tentang tata kelola berumah tangga. Yang paling dasar daripada itu adalah tentang hubungan suami istri. Bagaimana kita memberikan hak-hak kepada istri kita, lalu bagaimana kita memberikan hak-hak kepada suami kita. Ini sangat penting, karena awal mula permasalahan dalam kehidupan itu terjadi, yang paling banyak aglabnya adalah pasti tentang rumah tangga. Si fulan semangat kerjanya, pas ditanya, alhamdulillah saya disemangati oleh istri saya yang soleh, soleha dan sebagainya. Alhamdulillah si fulan naik jabatannya. Kenapa? Pasti ujung-ujungnya adalah alhamdulillah, masya Allah, di rumah saya hidupnya dengan tenang, jadi saya semangat bekerja dan alhamdulillah dinaikin jabatannya dan lain sebagainya. Terkadang permasalahan kita itu terjadi awal mulanya ada pada permasalahan rumah tangga. Maka kita petakan permasalahan ini jamaah yang semua dirahmati Allah SWT. Yang kita akan bahas kali ini ada 3. Yang pertama adalah wasiat kami kepada para suami, agar lebih baik lagi ke depannya dalam bermuamalah dengan para istri. Yang kedua, wasiat kami kepada para istri agar lebih sempurna lagi pengabdiannya kepada para suami. Dan yang ketiga, nasihat bagi keduanya. Karena kenapa? Keberhasilan, kesuksesan anak kita tergantung kepada kedua orang tuanya. Karena masya Allah anak-anak kita itu peniru yang handal jamaah. Kalau orang tuanya rumah tangganya baik, dia akan menirunya. Kalau di dalam rumah tangga antara suami dan istrinya bertengkar terus, maka anak kita pun bermuamalah kepada temannya akan keras. Maka mulailah kita bebenah dari yang paling dasar tentang hubungan hak antar suami dan istri. Maka nasihat yang pertama atau wasiat yang pertama yang ingin kami sampaikan
Jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat bagi para suami. Yang pertama, nafkahilah istri-istri kita. Karena menafkahi istri merupakan sebuah kewajiban yang patut untuk kita tunaikan. Terkadang permasalahan itu muncul karena permasalahan ini. Kita banyak dapatkan si fulan bercerai, pas kita tanya, kenapa si fulan bercerai? Apa permasalahannya? Rupanya istrinya mengatakan, suami saya Ustaz tidak menafkahi saya. Terkadang kita sebagai seorang suami suka lupa kepada orang lain, Masya Allah, jor-joran. Ya, khalas, insya Allah saya kasih sepenuhi. Giliran sama istrinya minta, Abi, bolehkah Umi pengen ini? Ya, khair, nanti insya Allah ya. Doakan Abi, semoga Abi punya rezeki nanti ya. Sabar-sabar. Giliran kepada yang lain, Masya Allah, kita itu suka baik ya, luar biasa. Ke masjid ya, khair, insya Allah anak penuhi. Ya. Ke keluarga yang jauh, khair, insya Allah kita penuhi. Namun kepada istrinya, ketika istri meminta sesuatu, jarang sekali untuk kita memenuhinya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini terkadang kekeliruan kita. Kita berbuat baik kepada orang yang bukan mungkin kita tidak kenal, namun kepada orang yang dekat dengan kita, kita lupa. Dan terkadang juga kita, Masya Allah, senyum dengan orang lain, lebar senyum kita. Namun kepada orang yang senantiasa mengabdi kepada kita, ketika kita lelah, dia siapkan minuman dan makanan kepada kita, kita lupa senyum kepada mereka. Masya Allah, ketika kita bertamu kepada orang lain, kita beli itu makanan, buah tangan kita berikan. Namun ketika kita sudah bepergian, kita lupa kepada orang yang ada di rumah. Buah tangan saja kita tidak berikan. Sampai di rumah kita bersenyum masam kepada mereka. Makanya penting bagi kita jamaah yang semua rahmat, sebesar apapun masalah kita, secapek apapun pekerjaan kita, sampai rumah ketemu istri, senyum. Terkadang kan kita kebalik, permasalahan menimpa kita yang begitu besar, rasa lelah pulang dari kerja yang benar-benar lelah, ketemu sama orang, kita masih bisa paksa untuk tersenyum. Giliran sampai rumah, senyum aja tidak sama istri kita. Itu terbalik. Secapek apapun kita, seberat apapun permasalahan, sampai rumah senyum. Jangan sampai rumah lempar tas, marah-marah sama istri dan sebagainya. Ini yang membuat keluarga kita gak sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kita penting bebenah dari yang paling dasar. Ya. Penting bagi kita ya, untuk menafkahi istri-istri kita. Berikan apa yang bisa kita berikan, penuhi apa yang bisa kita penuhi, dan jangan tunda-tunda keinginannya. Kalau bisa dan kita punya, berikan yang paling maksimal untuknya. Karena darinya istri kita akan semakin cinta kepada kita. Hubungan akan semakin erat. Masya Allah. Tidak ada lagi kata bertengkar di dalam rumah tangga. Kalau semua haknya kita penuhi. Ya. Ini penting. Ini yang pertama jamaah. Terkadang kita sebagai seorang suami suka lupa tentang masalah ini. Kita punya kewajiban menafkahi istri-istri kita. Ya. Kemudian yang kedua, jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita memenuhi keinginannya dari segi harta, maka kita juga penuhi keinginan dan kebutuhannya dari sisi ilmu. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang dimana kita bisa keluar dari rumah kita sesuai dengan keinginan kita. Maka gunakanlah itu untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Dengannya kita juga perlu mengajarkan istri kita ilmu. Kenapa demikian? Karena istri kita akan menjadi guru pertamanya buah hati yang kita punya. Lalu bagaimana kita menginginkan generasi yang lahir dari daging, darah daging kita, generasi yang baik, generasi yang luar biasa, generasi yang soleh. Namun kita tidak siapkan ibu-ibu yang solehah. Mengatakan al-ummu madrasatul ula li auladiha.
idza a'dadta sya'ban thayyiban a'raq. Bahwasannya ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apabila kita siapkan ibu-ibu yang solehah, kita siapkan, ajarkan mereka dengan ilmu, maka sama saja kita telah menyiapkan generasi-generasi yang budi pekerti baik di masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang ketiga, ini wasiat kami terhadap para suami jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ini merupakan tugas terberat bagi kita semua para suami. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini merupakan tugas terberat yang kita emban. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kita ingin menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka kalau kita tidak punya ilmu? Makanya jamaah, terkadang kita suka dapatkan ada orang-orang yang Masya Allah nikahnya ngebet, cuman berbodalan hawa nafsu dan semangat semata. Giliran ditanya, sudah belajar belum tentang fikih nikah? Belum Ustaz, itu mah nanti. Dan terkadang juga kita dapatkan, Masya Allah, yang harusnya akidah dia pelajari dan lain tingkatan yang lainnya, nikah berada di akhir. Namun yang pertama kali ia langkahi adalah nikah dulu Ustaz, belajar khair insya Allah belakangan Ustaz. Maka dari sana muncul apa? Muncullah banyak pemukulan, KDRT, penceraian, dan lain sebagainya. Karena menikah tidak didasari dengan ilmu. Maka penting bagi kita, apalagi yang sudah terlanjur menikah, maka kita harus semangat lagi dalam menuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu. Bahkan bagi para istri, kalau suaminya malas, suaminya gak mau keluar menuntut ilmu, usir mereka. Maksudnya dengan baik, tapi belajar. Saya bangga punya suami penuntut ilmu. Saya bangga punya suami yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga punya suami yang selalu hadir di majelis ilmu. Ya itu. Kalau suaminya sering di rumah, ini diusir saja untuk hadir di majelis ilmu agar mereka bisa membina ya para istri dengan benar, dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat kami yang keempat ini penting untuk kita lakukan dan amalkan agar hubungan dalam berumah tangga kita semakin langgeng. Yang keempat adalah berlemah lembutlah terhadap istri-istri kita. Karena kalau kita pandang istri kita yang sekarang ada pada diri kita jamaah, apalagi kalau kita pandang mata mereka ketika mereka sedang lelah. Siapa sih yang membesarkannya? Siapa sih yang mendidiknya? Siapa sih yang membiayainya? Siapa sih yang mengkuliahkannya? Namun sekarang mereka besar, kita tinggal siap terima jadi. Kita datang ke rumah orang tuanya, lalu kita meminangnya dan kita jadikan mereka istri-istri kita. Maka patut bagi kita berlemah lembut kepada mereka. Sudah orang tuanya susah payah membesarkannya, sudah besar mereka, kita ambil. Makanya penting bagi kita ketika mungkin ada sesuatu yang menjengkelkan, ada sesuatu yang kita tidak sukai, ingat, mereka dibesarkan bukan dengan kita. Mereka dibesarkan bukan oleh kita. Ada hati yang harus dijaga. Ada istri yang harus kita berikan hak-haknya agar mereka hidupnya tenang bersama kita. Jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu bagi kita berlemah lembut terhadap istri-istri kita. Setelah mereka kita pinang,
Ya, maka pengabdiannya, cintanya, kasih sayangnya, semuanya mereka berikan kepada kita. Inilah yang perlu kita ingat. Walaupun semarah apapun kita kepada istri kita, ingat, mereka adalah istri kita. Mereka adalah ibu dari anak-anak kita. Bagaimana caranya ketika kita marah kepada mereka? Maka jangan lupa untuk berwudu misalnya, ya, atau sholat misalnya. Kemudian setelah itu kita nasihati mereka dengan lemah lembut, di tempat yang sejuk, dari hati ke hati. Terkadang kan kita tidak tahu fikih dakwah, tidak tahu strategi dakwah. Ya khair, kalau sama orang luar kita harus punya fikih dakwah. Namun kalau sama istri kita, nggak usah ada fikih dakwahan, langsung aja sudah. Terkadang kan kita suka lupa itu. Istri kita juga manusia, maka penting bagi kita ketika mereka berbuat salah, kita harus punya strategi di dalam menjelaskan. Contohnya adalah ketika mereka berbuat salah, maka jangan langsung tegur di hadapan orang tuanya, karena itu dapat membuat mereka malu. Ketika mereka berbuat salah, jangan tegur di hadapan umum, karena dapat menyakitkan hati mereka. Ketika mereka berbuat salah, jangan langsung tegur di tempat. Bawalah sampai rumah, lalu kita berikan makanan atau minuman yang dingin, atau kita bawa mungkin ke tempat yang sejuk. Mulailah kita nasihati dari hati ke hati. Panggil mereka dengan panggilan yang menyejukkan. Panggil mereka dengan panggilan yang mereka sukai, agar mereka lebih nikmat, lebih tenang hatinya, dan lebih nyaman ketika diberikan nasihat. Terkadang kan kita suka lupa itu, suka terburu-buru. Akhirnya apa? Tangan yang main. Akhirnya apa? Kaki yang main. Dan dari sanalah penceraian ada di kelopak mata kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka patut bagi kita jamaah berlemah lembutlah terhadap istri-istri kita. Dan kita tidak akan pernah bisa caranya berlemah lembut kecuali dengan ilmu. Maka patut bagi kita menuntut ilmu dan jangan sampai kenyang dengan ilmu. Nabi kita Muhammad SAW telah berwasiat kepada kita dengan sabdanya, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berlemah lembut kepada para wanita. Tidak hanya istri kita, namun para wanita kita diciptakan, ya, dengan gagah berani, dengan tulang-tulang yang kuat, bukan untuk berbuat kasar kepada para wanita. Ya. Lalu yang kelima, jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergaulilah istri-istri kita dengan baik dan bersabarlah. Semua orang di antara kita pasti menyadari, terkadang kesabaran kita ini setipis tisu, jamaah. Ketika mendengar istri kita berbuat salah, pulang dari kerjaan, dengar istri kita mungkin galak sama anaknya, lalu kita marahi mereka. Kamu ini kenapa galak sama anak kamu? Ini darah daging kamu dan lain sebagainya, bla 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 bla. Mungkin mereka juga ada yang namanya rasa jenuh. Mereka juga ada yang namanya rasa bosan. Kalau kita, alhamdulillah, kita bisa bermuamalah di luar semau kita. Pulang dari kita pergi ke kerjaan, bertemu dengan teman-teman kita, pulang kita ngobrol, dan istri kita menjaga anak-anak kita di rumahnya. Terkadang mereka rasa bosan, ada rasa bosan, rasa marah karena mungkin anaknya susah diberitahu. Maka penting bagi kita untuk bersabar dan pergaulilah mereka dengan baik. Kalau bisa, healing ini perlu. Ya. Bunda, yuk kita healing. Katanya kamu pengen healing. Ya. Yuk kemana? Majelis ilmu. Iya memang perlu ke majelis ilmu. Namun ke yang lainnya juga perlu. Contohnya melihat yang hijau-hijau misalnya. Bunda, Masya Allah ya, kita jadi teringat waktu dulu muda, Bunda ya. Masya Allah. Kita nih kurang peka jamaah terkadang. Kamu itu kalau aku datang, mukamu harus senyum. Aku datang, kamu bermuka masam, marah-marah sama anak, ini belum rapi, makanan belum siap. Gimana sih? Kita harus ada peka. Siapa tahu bahasa Sundanya jabeg mereka juga. Maka perlu bagi kita peka.
ajak mereka mungkin ya jalan-jalan, nggak apa-apa, putar-putar komplek juga mereka sudah senang jemaah. Tidak harus jauh-jauh. Dan ada sebagian istri kita juga, Masya Allah, kita harus peka. Alhamdulillah Ustaz, istri anak mah diajak kemana-mana nggak mau Ustaz. Bukan berarti nggak mau, harus peka, paksa. Diamnya mereka terkadang iya, terkadang enggak juga. Mentang-mentang istri anak nggak mau dibelikan apa-apa Ustaz, ya khair, alhamdulillah. Istri anak mah paling baik dah, gitu kan. Anak tawarin ketika pergi mau beli baju, enggak bi, alhamdulillah. Mau jalan-jalan lagi ke puncak misalnya, ada baju-baju, ada perhiasan, Masya Allah, mau beli ini, enggak bi. Kita harus coba memaksanya. Biasanya sudah sampai rumah dia suka ungkit. Gitu. Ungkitnya kapan? Kalau lagi capek. Kamu tuh nggak pernah ngerti bi. Gitu. Aku tuh capek, gitu kan. Ngurusin anak, siapin makanan, ngurusin mungkin nya dan sebagainya, capek. Perasaan aku nggak pernah tuh dibeliin sesuatu sama kamu bi. Nah ini. Dikasih hadiah ke, diajak jalan-jalan ke, atau apa, perasaan gak pernah bi kamu, ya itu gitu. Disitulah mulai. Sebelum itu terjadi, maka perlu bagi kita ajak jalan-jalan. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam melayangkan tangan kita. Kita diciptakan memang Masya Allah dengan gagah berani. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan apa? Ilmu dan menuntut ilmu. Ini penting. Ilmu dan menuntut ilmu. Dan perlunya memiliki kesabaran yang tinggi. Karena memang istri kita ini, para wanita ini, Masya Allah, kita susah menebaknya jamaah. Diamnya terkadang iya, diamnya juga terkadang tidak. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita di dalam Quran surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan sebaik mungkin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Fa in karihtumuhunna syai'a fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kita mendapatkan suatu kesalahan pada dirinya, terkadang kita kesal kepada mereka, hati-hati. Jangan terlalu kesal, jangan terlalu marah juga. Siapa tahu di balik itu ada hikmah yang terselubung. Apa? Banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Ini nasihat dan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita pergauli mereka dengan baik. Kalaupun kita marah kepada mereka, jangan terlalu marah. Kita benci kepada mereka, jangan berlebihan bencinya. Siapa tahu di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Lalu yang keenam, agar hubungan kita ini senantiasa langgeng sehidup sesurga jamaah, jauhi perbuatan kasar dalam rumah tangga. Semarah apapun kita, jangan main tangan. Karena istri kita tidak tercipta dari tulang tangan dengan semena-mena kita memukul mereka. Istri kita tidak tercipta dari tulang kaki dengan seenaknya kita menginjak kepala mereka. Mereka tercipta dari tulang yang bengkok. Nabi Muhammad SAW tersebutkan bahwasanya para wanita itu tercipta dari tulang yang bengkok. Kalau mereka memiliki kesalahan, maka jangan kita luruskan dengan perbuatan kasar. Jangan kita luruskan dengan pukulan. Dan jangan kita luruskan mereka dengan amarah. Karena apabila kita lakukan demikian, tulang yang bengkok itu apabila kita luruskan paksa akan patah. Dan kalau sudah patah, sulit sekali untuk meluruskannya jemaah. Makanya Masya Allah, salah satu tata bahasa yang sangat luar biasa, ya. Orang Arab menyebutkan wanita itu dengan apa? Mar'ah. Wanita itu mar'ah. Dan cermin itu mir'ah. Yang membedakannya apa jemaah? Hanya harokat saja. Mar'ah itu wanita, mir'ah itu cermin. Ada apa ini? Kok orang Arab ya
hampir menyamakan antara cermin dengan wanita. Pasti ada hikmah itu. Hikmahnya apa? Memang wanita itu seperti cermin. Mereka itu mudah memaafkan namun sulit melupakan. Contohnya apa? Cermin. Kalau kita bercermin dengan cermin yang Masya Allah tidak ada pecahnya, maka cermin itu akan memantulkan cahaya yang sempurna. Namun apabila cerminnya jatuh lalu pecah dan kita rangkai lagi, dapat memantulkan cahaya yang sempurna atau tidak? Bisa. Bisa, namun tidak sempurna. Ketika cermin itu jatuh, pecah, lalu kita rangkai lagi, wajah kita masih ada nggak di situ? Ada, namun tidak sempurna. Itulah salah satu hikmahnya kenapa orang Arab menyebutkan kata mar'ah hampir mirip dengan kata mir'ah, yang membedakan cuma satu harokat saja. Rupanya para wanita itu mudah melupakan, mudah memaafkan. Kalau kita punya salah, maafin Abi ya, ya Bi, aku maafin. Namun kalau kita mau melakukan kesalahan di kemudian hari, itu akan diungkit terus. Mudah memaafkan namun sulit untuk melupakan. Sebelum itu terjadi, maka janganlah sekali-kali bagi kita bermain tangan. Semarah apapun kita, sebenci apapun, jangan sekali-kali bermain kaki kepada mereka. Karena mereka tercipta dari tulang yang bengkok. Apabila kita luruskan paksa, maka tulang itu akan patah. Dan apabila sudah patah, sulit sekali bagi kita untuk meluruskannya kembali. Sebelum itu terjadi, apa yang harus kita miliki? Ilmu dan hadir di majlis ilmu. Agar rumah kita langgeng sehidup dan sesurga. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini segerintil wasiat kami untuk para suami agar kita menghadapi permasalahan dengan tenang dan kita menjalani bahtera rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kedua, wasiat kami kepada para istri. Ini penting bagi para istri untuk memperhatikannya. Yang pertama adalah suamimu adalah pemimpinmu, maka jadikanlah mereka sebagai pemimpin. Berperilakulah kita atau perilakukanlah mereka sebagai seorang pemimpin. Namun kan terkadang kita ini mentang-mentang suaminya gak punya ilmunya, pendidikannya mungkin rendah, dan istrinya pendidikannya mungkin S1. Bi, walaupun kata agama kamu itu pemimpin aku, namun ilmunya lebih tinggi daripada aku, mohon maaf ya Bi. Ini salah. Ketika mungkin suami menjalankan haknya dan kewajibannya menasehati istrinya, namun kata istri, kamu masih tahu Bi, belajar dari mana kamu, bukan anak pondok. Justru yang benar seperti ini, kamu mah diam aja lah, nggak paham itu urusan begituan Bi. Ini dapat menyakiti hati para suami. Sepintar apapun ketika di hadapan suami, maka tunduklah. Ini penting bagi kita. Perilakukanlah suami kita sebagai seorang pemimpin, karena memang demikian yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Para laki-laki, para suami itu pemimpin. Ya. Di dalam keluarga bagi para istrinya. Ya. Maka jadikanlah bermuamalah dengannya seakan-akan memang dia seorang pemimpin. Aisyah radhiyallahu taala anha, masya Allah pengabdiannya kepada Rasulullah SAW. Apa? Ketika Rasulullah SAW datang, waktu itu Aisyah sedang memasak di dapur, dan Rasulullah SAW datang, apa yang dilakukannya? Langsung menyambutnya. Ketika Rasulullah SAW memanggilnya, apa yang dilakukan? Langsung menyambutnya, langsung datang. Namun terkadang sebagian kita lagi masak, suaminya datang, pintu saja nggak dibukain. Suaminya datang, bukannya kita berhias dengan sebaik-baik perhiasan, namun apa? Bi, bawang habis Bi, beli sana. Bi, galon habis Bi, beli. Bi, gas habis Bi, beli. Dan suami datang, kita masih dalam keadaan bau bawang. Ini salah.
Karena perlu kita ingat wahai para istri, ya, sainganmu di luar sana banyak. Maka kita perlu berhias. Jangan kita merasa tenang. Alhamdulillah suami saya udah milik saya. Dia nggak akan kemana-mana. Mungkin di pekerjaannya, Masya Allah, mereka ikhtilat dengan laki-laki dan perempuan. Kemudian mungkin staf-staf asistennya yang Masya Allah mengabdinya luar biasa. Belum datang ke kantor saja pintu sudah dibukain. Silakan Bapak. Datang ke kantor minuman sudah disiapin, makanan cemilan sudah disiapkan. Kalah istri dengan asisten. Ini yang awal mula permasalahan perceraian itu terjadi. Maka penting bagi kita ketika suami datang, kita sudah siap makanan Masya Allah, sudah ready misalnya, udah wangi. Dan jangan sekali-kali kita tanyakan, habis dari mana kamu Bi? Namun tanyakanlah kepada mereka, mau disiapkan apa? Mau diseduhkan minuman apa? Hal-hal seperti ini dapat melanggengkan hubungan pernikahan kita jemaah. Maka penting bagi kita ya, untuk bermuamalah kepada suami kita dengan baik, dan jadikanlah mereka memang sebagai seorang pemimpin sesuai dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 yang tadi kita bacakan. Ya. Ketika mereka manggil kita dan kita sedang memasak, mungkin matikan sejenak. Tanyakanlah apa yang bisa saya lakukan. Jangan sampai mereka memanggil berkali-kali kita masih sibuk dengan kegiatan kita. Jangan ya, para ibu jangan seperti itu ya. Ya, ini wasiat yang kami ingin wasiatkan kepada para istri-istri kami dan jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian yang kedua, wasiat bagi para istri adalah suami merupakan surga dan nerakamu. Jika kita ingin mendapatkan surga, maka mengabdilah dengan sebaik-baik pengabdian kepada mereka. Namun apabila sebaliknya, maka kita akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW berwasiat ya, di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, innahu jannatuki wa naruki. Bahwasanya suamimu itu merupakan surga dan nerakamu. Apabila kita ingin mendapatkan surga, mintalah keridhoannya. Apabila kita ingin mendapatkan surga, maka mengabdilah dengan sebaik-baik pengabdian kepadanya. Apabila kita ingin mendapatkan surga, maka bermuamalah dengan mereka dengan sebaik-baik muamalah. Apabila kita ingin mendapatkan surga, maka bertutur katalah dengan baik kepada mereka. Bedakan antara tutur kata kita dengan teman-teman kita dan apabila kita berhadapan dengan suami kita. Yang mungkin sebagian kita mereka menjabat di kantornya dan memiliki karyawan-karyawan. Ketika kita para istri berbicara dengan karyawan-karyawan kita, maka jadikanlah kita sebagai seorang bos. Bagaimana cara berbicara dengan para karyawannya. Namun ketika berhadapan dengan suami kita, maka kita juga harus bisa menyesuaikan ilmu kita yang kita miliki. Maka dihadapkan dengan suami harus lebih lemah lembut lagi, lebih patuh lagi, tidak membentaknya ketika mungkin suami berbuat salah, tidak mendahului atau menyela perkataannya ketika tidak sesuai dengan apa yang mungkin para istri inginkan. Walaupun para istri lebih tinggi ilmunya, pendidikannya daripada suami. Kemudian jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ini penting bagi kita dan bagi para istri untuk memahaminya. Yang ketiga adalah jadilah wanita soleha untuknya. Ya. Karena wanita atau istri yang soleha merupakan rezeki dan sebaik-baik perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ad-dunya kulluha mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah.
Dunia ini isinya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha atau wanita yang soleha. Lalu bagaimana caranya Ustadz ingin menjadi istri yang soleha? Apakah ada ciri-cirinya? Maka tentu saja. Apa saja kira-kira? Yang pertama, ciri istri yang soleha adalah rajin beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan suaminya ketika suaminya lalai, misalnya saling menasehati satu sama lain, misalnya. Ini merupakan ciri istri yang soleha. Kemudian yang kedua, ciri istri yang soleha, tutur katanya baik kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, tidak pernah membentak suaminya, walaupun suaminya mungkin pendidikannya di bawah dirinya. Dan yang berikutnya, yang keempat, senantiasa bagi para istri untuk memaklumi kesalahan para suami. Karena di otak para suami terkadang banyak sekali yang mereka pikirkan. Mulai dari kerjaan, mulai dari uang belanjaan, mulai dari keranjang Shopee, para istri juga dipikirkan. Kemudian bagaimana membesarkan anak-anaknya, bagaimana masa depan anak-anaknya, semua dipikirkan. Terkadang mereka bertindak tidak pada porsinya. Mereka terkadang memutuskan sesuatu terlalu cepat, padahal salah. Maka kita perlu memaklumi kesalahan mereka. Dan bagi para istri, ketika suaminya salah, maka perlu bagi para istri juga memiliki strategi dalam mendakwahi para suaminya. Bagaimana? Ya tadi mungkin ya dimasakin dengan masakan yang paling enak, diberikan hadiah kepada para suami. Ini juga perlu. Suami juga butuh hadiah. Ya. Suami di sisi lain memberikan hadiah kepada istrinya, dan istrinya juga kalau punya rezeki, cobalah berikan hadiah kepada suaminya. Dari sana hubungan kita akan langgeng sehidup sesurga insya Allah. Lalu ciri yang berikutnya, ciri wanita yang soleha adalah ketika kita memandangnya, hati kita merasa tenang. Ya. Dan yang terakhir, tidak bertanya kepada suami setelah pulang dari luar, habis dari mana Bi? Tidak bertanya hal demikian. Kalau bisa bagi para istri, ketika suaminya datang, tanyakan, Bi, mau minum apa? Bi, mau aku siapin makanan apa? Insya Allah ya, suami akan makin cinta, dan istri juga tenang hidupnya, akan dipenuhi oleh suaminya. Karena apa? Ini pentingnya bermuhasabah diri. Suami jarang memberikan hadiah, jarang memberikan hadiah kepada para istri. Mungkin pengabdian istrinya tidak sempurna kepada suaminya. Dan terkadang juga para istri tidak memberikan haknya. Mungkin juga suami jarang ngasih hadiah kepada istrinya. Ya, ini penting bagi kita untuk bermuhasabah diri, introspeksi diri. Darinya kita akan lebih harmonis lagi di dalam menjalani rumah tangga. Karena saya dapat, ya, banyak saya dapatkan orang-orang yang curhat kepada kami, Ustadz, ya, anak ingin cerai Ustadz. Kenapa ingin cerai? Karena istri saya sepertinya tidak memberikan hak saya Ustadz. Maka pertama kali yang kami berikan adalah jangan lupa introspeksi diri. Istrimu tidak memberimu hak-haknya atau hak-hakmu, siapa tahu dirimu juga tidak memberikan haknya. Terkadang kita juga terlalu minta banyak kepada istri kita, namun tidak satu pun hak istri kita yang kita penuhi. Ini penting bagi kita bermuhasabah diri, ya, atau introspeksi diri. Ya. Kalau kita memberikan hak istri kita dengan baik, lalu istri kita juga memberikan hak suaminya dengan baik, maka hubungan rumah tangganya akan semakin langgeng. Ya. Dan tak lupa juga, itu semua bisa kita lakukan adalah dengan ilmu, ya, ilmu dan ilmu. Kemudian
Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wasiat yang bisa kami berikan adalah jagalah kehormatan para suami. Kalau suaminya punya salah, jangan marah-marah di tempat umum. Ya. Terkadang kan para istri tidak melihat tempat. Pokoknya kalau kamu salah, ya wis salah. Pokoknya aku marah. Gitu kan. Kalau marah juga penting bagi kita ada ilmunya. Jangan di hadapan orang banyak. Ya. Kalau marah juga jangan di pinggir jalan. Kelihatan orang-orang. Ya. Kalau marah juga jangan di tempat undangan. Ya. Nanti simpan dulu marahnya sampai rumah baru sampaikan marahnya. Aku nggak suka kamu seperti ini, barulah sampaikan. Terkadang kan para istri terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu cepat, ya, terlalu cepat marah, ya. Dan harus ada ilmu dalam mengatur amarah. Kalau di tempat umum, ya simpan dulu amarahnya sampai rumah barulah. Ya. Puas-puas marahnya, dan para suami juga kita harus kuat-kuat ya telinganya. Kemudian jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting untuk menjaga kehormatannya. Ya. Kalau para suami memiliki kesalahan, jangan juga kita nasihati mereka di depan orang tuanya atau orang tua kita. Itu dapat menghilangkan kehormatannya atau muruahnya dan dapat ya menjadikan mereka malu. Kemudian jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin yang terakhir wasiat yang bisa kami sampaikan kepada para istri, amanahlah atas tanggung jawab yang telah diberikan. Jaga rumahnya, jaga anak-anaknya, didik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sekali-kali memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya. Terkadang kita para suami sudah berusaha mungkin untuk mengunci pintu dengan serapat-rapatnya, menutup jendela dengan serapat-rapatnya. Namun laki-laki lain masuk lewat pintu atas, lewat genteng-genteng kita. Lewat mana? Lewat gadget. Perselingkuhan terkadang terjadi lewat gadget. Ini penting bagi para istri. Kita para suami sudah berusaha mungkin menutup pintu agar tidak ada laki-laki lain masuk. Kita sudah berusaha mungkin sekuat mungkin menutup pintu jendela. Namun terkadang laki-laki lain itu masuk lewat gadget. Maka kalau bisa batasi pemakaian gadget. Dan kalau bisa bagi para istri untuk hati-hati dengan teman SD-nya. Untuk ya jangan terlalu banyak di dalam reunian. Terkadang kita kan sibuk reunian. Reuni hari tanggal 17 aku ada reunian dengan teman SD Abi. Antaranya nanti ya. Nanti di sana muncullah benih-benih yang masa lalu kita lalui. Dari situlah muncul rasa nyaman. Dari situlah muncul ketidaknyaman dengan suami kita. Dari sanalah masuk ke tingkatan berikutnya. Mulailah ada perasaan ingin selingkuh dan sebagainya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka bagi para istri untuk amanah atas tanggung jawab yang telah diberikan, jaga rumahnya dengan sebaik-baiknya, jaga dirinya dengan sebaik-baiknya untuk tidak memasukkan orang lain ke dalam rumahnya, didik anak-anaknya dengan sebenar-benar pendidikan, ya, agar kita menjadi para istri yang saleha, istri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga bersama-sama, tidak hanya di dunia maupun adapun di surga kita juga bersama-sama. Maka penting bagi kita yang tadi kami sebutkan di awal, mulailah dari rumah. Mulailah dari rumah. Insya Allah bersama-sama menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat bagi keduanya. Nasihat bagi keduanya yang pertama adalah bersabarlah. Para suami harus bersabar menghadapi istrinya, begitu juga sebaliknya. Karena kita
memiliki kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Kalau kekurangan yang ada pada istri kita atau ada pada suami kita, maka kita perlu menerimanya dan harus menerimanya dan sabar atas kekurangan itu. Nah, ini konsep di dalam rumah tangga. Kalau istri kita atau suami kita salah, maka perlu ada perbaikan. Jangan cari yang baru. Ya, ini penting. Kita harus bisa untuk memperbaikinya. Karena itu tugas kita semua. Dan bersabar atas kekurangan-kekurangan yang ada pada keduanya. Ya. Karena kenapa? Ya. Orang yang sabar, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan berbagai macam keutamaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan untuk orang yang sabar itu pahala yang tidak terhitung, pahala yang tidak terhingga. Namun kan sedikit dari kita bisa mempraktekkan kesabaran itu. Karena sabar itu merupakan kalimat yang pendek, kalimat yang ringan, namun sulit untuk kita praktekkan. Dan kaidahnya apa? Orang sabar pasti kesal, gitu kan? Ya, itu. Ya. Orang sabar pasti kesal. Ini kita harus mempraktekkan ya kaidah yang seperti itu, namun bukan sabar pasti kesal. Sabar insya Allah ikhlas. Ini penting. Ya. Sabar terhadap kekurangan suami. Ya, suami juga sabar terhadap kekurangan istri. Sabar terhadap perilaku suami, begitu juga ya suami sabar terhadap perilaku para istri. Kalau seandainya ada saling sabar di dalam rumah tangga, maka rumah tangganya akan langgeng insya Allah sampai ke surga. Lalu yang kedua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami bertakwa terhadap istrinya, begitu juga istrinya bertakwa kepada Allah terhadap para suaminya. Ya. Jangan sampai kekurangan-kekurangan yang ada menjadi bahan atau ajang untuk kita saling menuntut di dunia maupun di akhirat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kesalahan, kekurangan di dalam pengabdian ya, sebagai bentuk dan ajang untuk kita saling menyalahkan ataupun saling menuntut di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua. Ya. Jadilah pakaian yang pas untuk pasangannya. Ya. Semua orang di antara kita tahu yang namanya pakaian ada yang pas dan terkadang juga pakaian ada yang longgar. Namun kami wasiatkan kepada para suami dan para istri untuk menjadi pakaian yang pas bagi pasangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, para wanita, para istri adalah pakaian bagi suaminya, begitu juga sebaliknya. Ketika suaminya menginginkannya, maka berikanlah haknya. Ya. Permasalahan yang sering terjadi karena para istri enggan memberikan haknya di dalam ranjangnya. Ketika suaminya sedang menginginkan haknya, namun istrinya tidak memberikannya. Dari sanalah muncul rasa curiga yang berlebihan, rasa cemburu yang berlebihan. Jangan-jangan istri saya punya yang lain. Muncullah setan masuk. Dari sanalah mulai rumah tangga tidak harmonis lagi. Dari sanalah mulai rumah tangga tidak sakinah, mawaddah, warahmah dan lain sebagainya. Maka patut bagi kita untuk menjadi pakaian yang pas bagi pasangan kita. Jangan terlalu longgar dan jangan juga terlalu ketat. Barakallahu fikum, yassarallahu umurakum fid dunya wal akhirah, wa nafa'allahu bikumul wal muslimina bi juhudikum wa bi hudurikum wa bi ihtimamikum. Allah nizakikum wa iyyana wa yajma'na wa iyyakum fi jannatil firdausil a'la. Amin Allahumma amin. Nakhtatim bihadzal qadar bi du'ai
kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mohon izin bertanya mengenai wasiat untuk para suami, poin kedua, yaitu kewajiban seorang suami untuk mengajarkan istrinya dengan ilmu. Adapun pertanyaannya adalah, ilmu apakah yang harus suami prioritaskan untuk diajarkan kepada seorang istri? Barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, ilmu apakah yang patut diberikan seorang suami kepada istrinya? Maka yang paling utama dan yang paling pertama tentu adalah ilmu agama. Karena ilmu agama merupakan pondasi dasar, asas yang penting, ya. Kehidupan di dalam keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Karena memang tujuan kita menikah agar kita merasakan yang namanya ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Ya. Orang yang belum menikah belum merasakan itu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi" dalam Quran surah Rum, "An khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan, dan yang luar biasanya pasangan itu dari golongan kalian sendiri. Ini patut kita syukuri. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berpasang-pasangan. Tujuannya ada litaskunu ilaiha, agar kita merasa tenang, jiwanya merasa tentram, dan ketenangan serta ketentraman hati tidak akan pernah kita raih kecuali dengan ilmu agama yang dapat membimbing kita kepada jalan yang baik, dapat membimbing kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan terkadang juga karena mungkin siapa tahu di sini ada keluarga yang ikut ya dan belum menikah, terkadang kita suka bimbang dan muncullah pertanyaan, Ustaz, menikah dulu ya, baru hadir rasa cinta, atau cinta dulu nih baru menikah? Kira-kira yang mana dulu? Menikah dulu baru hadir rasa cinta, atau cinta dulu baru menikah? Aglabnya di Indonesia apa? Ya cinta dulu baru menikah. Namun yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan adalah menikah dulu baru rasa cinta itu akan hadir. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan rasa cinta serta kasih sayang setelah apa? Setelah menikah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, menikah dulu baru setelah itu akan Allah masukkan rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Karena yang demikian merupakan tanda-tanda ya bagi orang-orang yang berfikir. Barakallahu fikum, ya sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semoga kayak kalau itu besok bisa berpasangan juga bagian yang pemahaman besok. Tapi di mana misalnya ada suami istri berikut, jangan perasaan juga saya ketemu sama dia, apa jangan berikut terus saya dengan terjadi perasaan yang berbeda. Yang pertama yang harus kita pahami konsepnya adalah ujian yang menimpa seorang muslim dan dia beriman. Satu, siapa tahu Allah sayang kepadanya. Yang kedua, Allah ingin menghapus dosanya. Yang ketiga, Allah ingin mengangkat derajatnya. Kalau seandainya suami istri mungkin berantem terus, ya, mungkin memang ya kisah cintanya atau penyaluran cintanya dengan seperti itu, gitu kan. Lalu bagaimana caranya agar antar suami dan istri ingin merasakan ketenangan? Maka tadi dasari dengan ilmu. Yang belajar kalau bisa jangan hanya
suaminya saja, istrinya juga perlu belajar. Ini perlu kami sampaikan. Terkadang kan kita seperti ini konsepnya. Cukuplah, ya terkadang juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, udah, atau kepada keluarga kita, istri mah gak usah tinggi-tinggi belajarnya, ujung-ujungnya kan di dapur. Ini sebenarnya ada salah perkataan seperti ini. Kenapa? Karena tadi, ya istri kita juga perlu menuntut ilmu. Yang pertama, agar pengabdiannya bagus kepada suaminya. Yang kedua, ya, agar dapat bisa mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, kita siapkan skill untuk mereka. Kalau seandainya kapan-kapan kita meninggal dunia, sedangkan istri kita juga tidak punya skill atau tidak punya ilmu atau tidak punya gelar misalnya, lalu bagaimana caranya dia ingin menafkahi anak-anaknya? Kita meninggal dunia, bagaimana caranya menafkahi anak-anaknya sedangkan dia tidak punya ilmu, tidak punya gelar kalau seandainya mendaftar ke sekolahan, dan dia tidak punya gelar, gajinya paling berapa? Paling besar yang tidak punya gelar ya 400.000. Lalu bagaimana menafkahi anak-anaknya, memenuhi berbagai macam kebutuhannya? Ya ini menurut konsep kami, ya itu perkataan yang salah. Jangan tinggi-tinggi sekolah. Yang tinggi-tinggi ini kan ada yang bergelar, ada juga yang tidak. Selagi mereka punya semangat menuntut ilmu dan kita belum bisa memberikan ilmu kepadanya, maka antarlah untuk hadir di majelis ilmu. Carikanlah majelis-majelis atau lingkungan yang baik yang dimana dia bisa sharing ilmu antar para akhwat. Ya. Dari sanalah dia akan paham bagaimana cara bermuamalah dengan suaminya. Dari sanalah dia akan paham bagaimana cara mengabdi kepada suaminya dan lain sebagainya. Dan dari sana juga akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah insyaallah. Barakallahu fikum. Akhir majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.